Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, kelancaran, dan semua usahanya diberi kesuksesan. Dan juga apa yang saudara-saudara sekalian pelajari bisa membuahkan hasil dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk semuanya. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang tenaga dalam seperti judul video ini, yaitu ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Kenapa harus ada tingkatan-tingkatan? Memang pada mulanya kita harus belajar tenaga dalam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lebih tinggi lagi. Yang saya maksud tenaga dalam tingkat tinggi yaitu menyatukan 3 kekuatan tenaga dalam, yaitu yang pertama olahraga, olah rasa, dan olah pikiran. Olahraga yaitu kita melakukan gerakan tenaga dalam menggunakan jurus, itu adalah olahraga. Yang kedua, kita menggunakan olah rasa, yaitu menggerakkan tenaga dalam dengan penuh keyakinan, penuh rasa bahwa kita benar-benar memiliki kekuatan tenaga dalam. Kita benar-benar menggerakkan dengan penuh keyakinan. Yang ketiga yaitu olah pikiran, yaitu yang biasa disebut dengan kekuatan pikiran. Kita menggerakkan jurus atau gerakan tenaga dalam, kita menggunakan kekuatan pikiran, yaitu apa yang kita gerakkan seolah-olah memang sudah terjadi. Contohnya, kita menggerakkan jurus tenaga dalam untuk memecahkan batu atau mementalkan lawan. Kita menggunakan pikiran seolah-olah batu itu sudah hancur dengan tenaga dalam yang kita miliki, atau kita menggerakkan benda seolah-olah benda itu benar-benar bergerak, benar-benar hancur, benar-benar bergerak. Jadi kita menggunakan kekuatan pikiran. Kalau ketiga kekuatan itu kita jadikan satu, maka kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan bisa menjadi luar biasa. Ada sebuah penelitian tentang kekuatan pikiran. Orang bisa melakukan semua hal, baik itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, apapun aktivitasnya, apapun kemampuannya yang dimiliki, keahliannya yang dimiliki, itu semua hanya menggunakan kekuatan pikiran sebesar 20-30%. Seandainya kita bisa menggunakan 30% atau 40%, begitu hebatnya manusia memiliki kemampuan kekuatan pikiran. Dan seandainya kita hanya menggunakan 20% saja, kita sudah bisa menggerakkan sesuatu, bisa mengangkat sesuatu, bisa berjalan, bisa apa saja, semua aktivitas itu hanya 20%. Coba kalau kita bisa menggunakan lebih dari itu, apapun bisa kita jadikan. Itulah kesempurnaan manusia yang diciptakan lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya.
Jadi yang 80% bagaimana cara kita memanfaatkan, membangkitkan lagi, yaitu dengan tenaga dalam, dengan olah rasa, olah nafas, zikir, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk membangkitkan yang 80% itu setidaknya 5 atau 10% bisa kita manfaatkan, bisa kita menambah dari 20% itu tadi. Memang prosesnya tidaklah mudah, tapi setidaknya kita harus berusaha melakukan, berusaha mencari, agar supaya kita bisa menemukan titik kekuatan itu tadi. Dan bagi para pemula, para spiritual pemula yang ingin mendalami ilmu-ilmu tenaga dalam, jangan pernah putus asa. Walaupun belum ada tanda-tanda bahwa dirinya sudah berhasil, karena setiap manusia memiliki kecepatan atau terbukanya cakra-cakra, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung manusianya sendiri. Ada juga yang membatasi 21 hari sudah mencukupi, sudah terbuka, sudah bisa menguasai semua tenaga dalam. Ada juga yang mengatakan minimal 40 hari. Tapi menurut saya tidak bisa dijadikan patokan 21 hari atau 41 hari, karena keutamaan manusia itu berbeda-beda. Bisa saja 1 minggu sudah berhasil, dan juga bisa sekali melakukan sudah berhasil, karena memang dalam dirinya mempunyai keistimewaan. Jadi selama kita melakukan, kita tetap mencari, jangan pernah putus asa, jangan pernah membatasi waktu kita untuk berhasil. Kalau kita rutin melakukan, suatu saat pasti Anda akan mendapatkan hasilnya. Jadi cobalah kita melakukan gerakan ketiga kekuatan tadi, kita lakukan dengan serius. Insya Allah dengan cara ini teman-teman sekalian tidak akan sampai berlama-lama untuk menguasai keilmuannya. Contohnya kita menggerakkan jurus tenaga dalam, kita gunakan tenaga itu benar-benar seperti kita menghadapi lawan, walaupun kita tidak ada lawan, tapi kita seolah-olah menghadapi lawan. Saat kita mendorong tenaga dalam, bayangkan bahwa di depan kita itu ada benda keras, benda berat yang kita dorong, yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Jadi kita kerahkan semua tenaga dengan kekuatan pikiran bahwa benda ini akan bergerak. Dengan cara ini, suatu saat dengan waktu yang lebih cepat Anda bisa menguasai keilmuan tenaga dalam. Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai keinginan Anda. Memang perlu latihan, perlu belajar, dan perlu pengetahuan untuk menguasai. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kalau memang Anda serius benar-benar ingin mendalami ilmu spiritual, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Bulatkan tekad, raih sampai benar-benar berhasil. Apapun yang terjadi, hadapi dengan ketenangan. Intinya yang pertama juga ketenangan. Semakin Anda tenang, semakin mudah energi itu memasuki tubuh Anda.
dan rasakan bahwa Anda sudah memiliki tenaga dalam. Jadi intinya apa yang saya bagikan di dalam video ini, kalau kita praktekkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, tidak memakan waktu lama, Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai keinginan. Jadi lakukan saja apa yang Anda miliki, baik yang mendapatkan dari video-video saya atau yang video lain, Anda terapkan. Selagi keilmuan itu tidak bertentangan dengan pikiran Anda, tidak bertentangan dengan keyakinan Anda, lakukan. Yang penting tidak ada risiko yang membahayakan. Ada juga yang pertanyaan, apakah ilmu ini tidak membahayakan? Insya Allah yang saya bagikan itu tidak ada bahaya. Sebab yang saya bagikan itu ilmu alami membangkitkan tenaga dalam yang ada di tubuh diri sendiri, bukan ilmu pendamping. Kalau ilmu pendamping itu yang biasanya membahayakan, sebab kalau kita tidak bisa mengimbangi pendamping kita akan dikuasai pendamping itu tadi. Itulah yang menjadi efek negatifnya nanti. Ya, kalau pendampingnya baik, kalau pendampingnya tidak baik, kita akan terjerumus ke tidak baik itu tadi. Jadi untuk belajar tenaga dalam, apalagi bagi yang awam, saya sendiri juga masih tahap belajar juga, tapi kita berbagi pengetahuan. Bagi yang awam, lebih baiknya Anda tanyakan, ini memang benar-benar bagus untuk diri sendiri atau ada efek samping ke belakangnya nanti. Jadi sangat bagus sekali jika ada yang bertanya, itu saya sangat suka, daripada dia tidak mau bertanya tapi hanya memvonis bahwa ini jelek, padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya dalam ilmu itu. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya, dan saya juga meninggalkan nomor WA yang bisa dihubungi di deskripsi saya. Itu bisa dilihat di situ. Jadi Anda bisa tanya langsung melalui WA kalau memang malu untuk bertanya melalui komen. Tapi sebaiknya Anda lebih baik tanya di komentar agar supaya yang lain bisa mengetahui. Oke, ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yaitu ilmu penyatuan ketiga kekuatan tadi. Jadi Anda terapkan mulai sekarang, Anda perbaiki gerakan-gerakan jurus-jurusnya, suatu saat Anda akan berhasil. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat Anda lebih bersemangat untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.